Selamat malam teman-teman. Kita hari ini tanggal 6 Februari akan bahas saham Soci ya. Kita nanti akan bahas tentang fundamental, kemudian technical juga, dan juga tentang market insight di saham Soci ini. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Kita sama-sama belajar untuk mengenal saham Soci lebih lanjut ya, teman-teman. Oke, kita langsung ke disclaimer ya. Jadi disclaimer ini sebagai prasyarat untuk bisa menghadirkan video bahwa ini hanya pandangan dan tetap keputusan investasi ataupun trading ada di tangan Anda, teman-teman. Oke, kita ke apa sih saham Soci itu? Ya, teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah mengenal dan juga ada beberapa yang saya yakin masih belum mengenal ya saham Soci ini. Ya, saham Soci atau PT Soci Lines Tbk ini sekitar tahun 77 ya berdiri. Sebelumnya sekitar tahun 70-an dia bermain di oil and gas, kemudian dia masuk tahun 77 ke bisnis pelayaran, angkutan pelayaran. Baik itu antar provinsi, antar negara juga ataupun antar benua. Jadi ini perusahaan yang besar ya teman-teman dari sisi bisnis dan juga dari sisi aset ya, tergolong di atas 2 triliun untuk asetnya gitu. Nah, kita lihat di company profile-nya teman-teman untuk saham Soci ini ya. Dengan ticker SOCI atau Soci dikenal itu listing 3 Desember 2014 ya. Oil and gas storage dan distribution ya ini. Kemudian kita lihat untuk shareholdernya ya teman-teman di saham Soci ini adalah 79,9% dimiliki oleh Soci Group, kemudian masyarakat 20,1%. Ini adalah komisaris atau direksi 1,7. Dan ini adalah anak perusahaannya, ada 18 anak perusahaan ya yang bergerak di beberapa lini perusahaan yang satu line bisnis ataupun supporting bisnis ya teman-teman. Ada pelayaran, kemudian galangan kapal, investasi juga dan lain-lain. Nah, Soci sendiri memang sudah sudah bisnisnya ini sudah bisnis internasional ya, karena pengiriman barang dan jasa di internasional sudah dia lakukan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita anggap sih bahwa emiten ini emiten yang sudah mapan ya dari sisi bisnisnya. Oke, untuk tadi general ya, secara umum kita kenalan dulu dengan Soci, kemudian ini dividen. Dividen terakhir itu tahun 2019 ya, merupakan pembayaran dividen dari performance tahun 2018 sekitar 14 miliar yang dibagikan ya. Ini kumdetnya tahun kemarin itu 23 Mei, kemudian payment date-nya tanggal 12 Juni. Berarti memang saham Soci ini berbagi dividen ya untuk ke tahun yang berakhir di 2018. Kita tunggu untuk tahun yang berakhir di 2019 ke pembagian tahun 2020 ternyata memang tidak ada datanya, berarti selama tahun 2020 Soci ini tidak memberikan dividen nampaknya kalau lihat datanya di bursa ya. Artinya mungkin hal itu tertekan bisnisnya karena masa pandemi di tahun 2019 dan 2020. Apakah tahun 2021 akan bagi dividen ya kita nggak tahu. Mungkin kita bisa lihat nanti di beritanya untuk saham Soci ini. Nah, isu story ini saham beredar yang tercetak 7,05 miliar ya saat IPO 3 Desember 2014. Kemudian ini trading info kemarin harga tanggal 5 Februari itu di 212 di close-nya ya.
Sementara ini market cap-nya 7,05. Soalnya market cap-nya itu 5,2 triliun ya teman-teman. Ini data harganya. Ya, itu sedikit perkenalan dari Soci ya teman-teman. Kemudian Anda bisa juga lihat ini kegiatannya dalam apa namanya? Public expose dan lain-lain. Oke ya, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan Soci ini di sisi fundamental ya, teman-teman. Di sisi fundamental atau kita ke market dulu. Kita enaknya ke market dulu ya mungkin teman-teman. Ya, untuk Soci sendiri kita pantau di market insight-nya itu kita pakai platformnya Mandiri Sekuritas ya teman-teman. Untuk ke last trading itu tanggal 5 Februari bid di 212 over di 214, berarti lastnya 212 itu minus 0,93%. Kemudian volume transaksinya 249.000 lot sekitar. Hari sebelumnya 670.000 lot minus 37% ya transaksi lotnya, volume lotnya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk ke daily performance-nya ya teman-teman, memang tidak stabil karena memang ini sepertinya terjadi di masa pandemi ya teman-teman. Harga low-nya juga lumayan sangat apa namanya tertekan ya selama pandemi, terutama di tahun 2019. Artinya 2019 masih penurunan karena order dari bisnis ini sangat tertekan, di mana dari beberapa negara lakukan apa namanya pengereman dari bisnis karena ada pembatasan di skala bisnisnya. Nah, ini masih sekitar 140 ya di tahun 2019, kemudian 200 tahun 2020 ini down sampai ke angka di bawah 100 ya teman-teman. Angka di bawah 100 mungkin teman-teman yang apa follow saham ini, saham Soci ini mungkin bisa dapat di harga yang paling murah. Yang paling murah itu terjadi di tanggal 20 Maret ya. Tanggal 20 Maret itu low di Rp62 per lembar saham ya. Kemudian close-nya di 71, rebound 7,5% ya untuk hari itu. Jadi low-nya di angka 62 itu terjadi tanggal 20 Maret 2020. Kita lihat sekitar Juni sudah 100-an, Juli 130, 140, kemudian di November ya mulai rebound naik ke angka 170, kemudian masuk ke angka 200, di Desember naik sampai angka 300. Jadi lumayan signifikan ya, artinya waktu yang ditempuh nggak terlalu lama ini untuk rebound dari angka 62 ke angka 300-an. Persisnya berapa untuk harga apa namanya height-nya itu kalau nggak salah di 322 ya teman-teman. 322 ini terjadi tanggal 21 Desember 2020. Ini di pucuknya di 322 teman-teman. Sampai terus turun lagi di bulan Januari 250-an, kemudian bulan Februari di angka 180, 190, kemudian rebound ke angka 200-an lagi. Close per kemarin tanggal 5 itu di angka 212. Itu tanggal 5 Februari. Ya, teman-teman, kita sampaikan bahwa di sini memang data-datanya memang dari satu broker ya, teman-teman. Dan perdagangan juga terbatas. Kita akan lihat beberapa halnya ya, teman-teman di saham ini ya. Untuk perdagangan kemarin ya, itu YP net buy 64.000 lot, kemudian ZP 10.000 lot, kemudian DR 5.000 lotan. Sementara net sell-nya ada PD
kemudian CC dan AK yang juga net sell 14 ribuan dan SQ 14 ribuan lot ya untuk net sell per tanggal 5 Februari kemarin. Oke ya teman-teman, itu hal-hal yang ya sedikit kenalan dengan saham Soci ini ya. Dan kemudian kita juga coba lihat di sisi apa namanya? Di sisi broker buy stock ya, teman-teman. Broker buy stock ini kita tarik datanya dari 3 Desember 2014 saat dia IPO. Jadi saat Soci IPO sampai ditarik per kemarin tanggal 6, padahal hari Sabtu ya, nggak ada bursa, tanggal 6 Februari 2021 ini yang masih pegang barang itu adalah YP ya. YP 2.08 lot, kemudian DX, kemudian GR, kemudian PD, KK, PK, IN, terus NI, kemudian DH dan CS. Jadi beragam di bawah YP. Apakah ini YP market maker ya, kita nggak tahu. Cuman yang paling pasti tadi juga untuk perdagangan hari kemarin tanggal 5 YP yang aktif ya teman-teman. Jadi sepertinya kalau patokan kita daily trade, silahkan pantau broker YP untuk ke saham Soci ini. Kalau mereka frekuensinya aktif, mungkin ada peluang untuk bisa positif pergerakan harganya. Kemudian di foreign buy stocknya, kita lihat foreign buy stocknya nggak terlalu tinggi, banyak masuk ya asing ya. Tercatat di sini hanya dari tanggal 4 Januari sampai tanggal 5 kemarin Februari, sekitar cuma 1 bulan lebih. Asing masuknya itu rata-rata di bawah 2 miliar ya. Ada yang terbesar ini 3 miliar,1 terjadi tanggal 19 Januari 2021, net buy 3,1 miliar, kemudian turun lagi net buy-nya. Kemudian net sell yang tertinggi itu asing di tanggal 13 Januari 2021 hanya sebesar 1,1 miliar ya teman-teman. Jadi sangat memang power buy-nya juga kecil dan sell power-nya dari asing ini, dari foreign ini juga kecil. Jadi pergerakan saham ini fix bahwa tidak dikendalikan oleh asing secara mayoritas ya, kepemilikan sahamnya atau transaksinya gitu. Jadi kemungkinannya dikendalikan atau diborong atau dimiliki oleh domestik ya teman-teman untuk saham Soci ini. Nah, kita masuk ke chartnya ya teman-teman. Chartnya ini kalau kita lihat ini chart monthly ya teman-teman, di angka close kemarin 212 monthly di sini. Kemudian kita lihat apa namanya indikatornya dengan MA20, MA60. Kalau MA20 sudah lewat ya teman-teman di angka 157, dan MA60 ini masih belum tembus ya di 239. Itu MA ke 60. Saat ini mudah-mudahan bisa tembus ke angka 239 untuk kemudian rebound di atas 240-an. Nah, itu untuk stokastik sudah nampaknya sideways di angka 50 poin ya teman-teman, apakah ke bawah atau ke atas. Tapi secara jangka panjang dengan bisnis yang positif ini, Soci bisa rebound lagi ke atas, itu prediksi kita. Asalkan memang bisa sudah running di atas MA60. Kalau MA20 kan sudah bisa dia tembus ya teman-teman. Nah, dari harga high price-nya 750 ya per Desember saat IPO itu 2014 750 tanggal 12 Desember 2014 ya saat IPO turun, kemudian turun di angka 300-an, 400-an sampai 250-an. Sekarang mulai diangkat untuk bisa rebound lagi. Nah, untuk teman-teman nanti di loss-nya itu di support kuatnya di 60,
kemudian resisten terdekat di 232, kemudian resisten 2 di 405, 578 sampai 750. Nah, untuk ketentuan target trading plan-nya kita disesuaikan dengan kondisi dari pasar, makanya kita buka range aja ya, teman-teman. Seperti kita lihat di sini, untuk open itu kisaran di 180 sampai 232 ya, teman-teman. Ini mengikuti daripada situasi MA20 dan juga MA60 ya, teman-teman, di 180 sampai 232. Kemudian profit 1 di 406 sampai 580, profit 2 580 sampai 750. Kemudian cut loss 1 di 142 sampai 97 dan loss 2 di 97 sampai 60. Jadi dasarnya di 60, kemudian ke atas 97, ke atas lagi 142, itu di garis pivotnya antara 60 sampai 750 ya, teman-teman. Oke, itu hal yang bisa kita sampaikan di sisi market dan juga sedikit di sisi technical ya. Untuk technical kita tidak bisa tidak bisa untuk secara detail ya, apalagi dengan indikator-indikator bahwa memang ada potensi naik ya, karena sekarang masih mengalami turbulensi bearish yang lumayan terdiskon jauh ya, dengan harga rata-rata di atas rata-rata angka di 500-700. Saat ini masih di angka 212 untuk kelas trading kemarin. Oke ya, teman-teman, kita langsung saja ke fundamental ya. Apakah saham ini saham yang wajar dan juga sehat ya, teman-teman? Kalau kita lihat di sini secara kas itu di kuartal 3 42 juta dolar ya, teman-teman. Perlu saya sampaikan bahwa di sini situasinya adalah menggunakan mata uang USD ya, teman-teman. Nah, mata uang USD ini nanti dikonversi di kurs tengah BI untuk tanggal 6 Februari itu di 13.991 ya untuk beli, dengan konteks bahwa kita jual, mereka beli banknya. Jadi ini konversinya jutaan dolar ke 13.991 rupiah di kurs tengah BI. Ya, untuk kas setara kas tahun 2019 sudah lewat sekitar 10 juta US ya. Kemudian ini positif ya, karena ada peningkatan pendapatan mungkin ini di kuartal 3 2020. Kemudian piutang usaha tahun 2019 20 juta, kemudian kuartal 3 16 juta ya. Untuk persediaan lainnya ini rata-rata di 10 jutaan. Nah, untuk aset lancar memang ada peningkatan ya, dari 111 ke 114 juta US dollar. Ini dimungkinkan karena kas dan setara kas itu dapat inflow kas yang lumayan tinggi, sehingga memang current asetnya juga naik. Kita ke aset tidak tetap. Aset tetap ini memang tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan ya, jadi total asetnya itu masih belum naik ya, sesuai pencapaian tahun 2019 688 juta versus 676 di kuartal 3 2020. Oke ya, teman-teman, jadi ini yang perlu dicatat adalah cash flow positif dan kuat. Kemudian juga aset lancarnya 114 juta US dollar. Kita berhadapan pada situasi yang normal dari kas perusahaan Soci ini. Kita masuk ke pinjaman jangka pendek ya, yaitu pinjaman bank. Ini di kuartal 3 90 juta US. Kemudian berbanding jauh ya dengan pencapaian utang bank pada 2019 di full year di Desember, sehingga memang kenaikan di atas 200% daripada untuk pinjaman jangka pendek di bank. Kemudian ini adalah utang usaha pihak ketiga. Kemudian liability jangka pendeknya jelas naik ya. Utang jangka pendeknya terbukti memang utang banknya naik menjadi 90 dari
kuartal kedua 20 juta menjadi 90 juta, ada sekitar 70 juta US dollar yang inflow ya teman-teman. Kemudian liability jangka panjang ini ya rata-rata lah, sehingga total liability 338 juta US dollar. Memang ada penurunan ya secara overall liability di akhir 2019 itu 352, kemudian di kuartal 3 itu turun menjadi 338. Artinya pencapaian positif untuk mengurangi beban hutang, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, untuk utang jangka pendek juga utang jangka panjang juga kita perhitungannya ada perhitungan pinjaman bank dan juga ada saham yang ditahan ya. Katakan untuk pemilik atau entitas yang pengendali saham, sehingga memang saham ini nggak terlalu dia obral ke halayak ya, dalam artian bahwa memang situasi tersebut adalah bersifat privasi. Kita ke ekuitas, ini ada 7,05 miliar lembar saham yang dibagikan. Saham biasa sebesar 65 juta US, kemudian modal store ini tambahan 102 juta US, sehingga saldo laba ini per kuartal 3 itu naik 169 juta US dari sebelumnya 2019 167, sedangkan secara kuartal on kuartal QOQ ini memang nggak terlalu signifikan ya untuk saldo laba, karena memang walaupun perusahaan ini untung, tidak semuanya dialokasikan untuk saldo laba itu sendiri, sehingga total ekuitas juga naik sedikit ya dari 335 ke 338. Kemudian liability dan equity ini masih belum naik ya. Pencapaian 2019 itu 688 juta US dan sekarang kuartal 3 676 US untuk Soci ini ya. Oke teman-teman, kita ke pendapatan ya. Kalau kita baca pendapatan ini sangat tinggi lagi, 197 juta US dollar di full year 2019, sehingga beban penjualan cuma 105 juta US dollar. Masuk ke kuartal 1 ini pendapatannya turun 35, kemudian naik lagi 68 juta dan sekarang 99 juta US dollar. Artinya progres yang sangat bagus untuk saham ini ya, sehingga profit gross-nya itu akhir tahun 2019 51 juta US, di kuartal 3 sudah mendekati, yaitu di kisaran 33 juta US dollar ya. Kemudian kita ke biaya-biaya ya, beban administrasi umum rata-rata lah, untuk beban keuangan juga standar. Jadi bisa ditarik bahwa tahun 2019 itu 9,3 US dollar ya teman-teman untuk keuntungan saham ini, untuk emiten ini. Kemudian kuartal 1 masuk 2020 turun menjadi 970.946 US dollar. Nah, untuk tahun 2019 kita konversi ke kurs tanggal BI itu 131 miliar. Kemudian kuartal 1 itu hanya 13 miliar. Kemudian naik lagi kuartal 2 itu 28 miliar. Menjadi kuartal 3 36 miliar ya, teman-teman, untuk harga last kemarin 212. Oke ya teman-teman, kita coba naik ke pembahasan berikutnya, yaitu di sisi rasio ya teman-teman. Kalau di sisi rasio kita konversi dulu memang dari USD ke rupiah ya teman-teman, tetapi patokannya tetap di angka kurs tengah BI. Untuk IPS tahun 2019 itu sebesar 18,6 rupiah per lembar saham. Kemudian kuartal 1 turun 1,9, kuartal 2 naik lagi 4,04 rupiah per saham, kemudian 5,19 rupiah per saham itu sampai tanggal kemarin ya, 5 Februari 2020, sehingga pairnya ini agak jomplang ya teman-teman. Untuk kondisi full year 2019 memang stabil ya teman-teman. Harga pada saat itu 172, kemudian IPS-nya 18,6,
dan keuntungan berbagi dengan jumlah saham yang beredar itu masih sangat kecil ya teman-teman. Nah, dengan begitu kita lihat BVPS-nya teman-teman ya, di akhir 2019 itu 664, kemudian naik karena harga juga naik sampai tanggal 5 kemarin itu di 670. Jadi secara harga dasar saham ini dihitung secara wajar itu pada saat kemarin 670 rupiah harganya berdasarkan book value. Jadi kalau harga sekarang masih 212, itu harga yang normalnya, harga yang wajarnya itu 670, karena angka 670 sesuai dengan jumlah jumlah aset ya, berbanding dengan jumlah saham yang beredar. Jadi 670 itu harga book value-nya. Kalau sekarang harga 212 itu memang turun ya, turun dalam arti turun dalam arti memang ini masih agak jauh, 3 kali lipatnya 212 ke 670. Artinya pada saat itu memang terjadi ekuitas berbanding dengan saham yang tercetak, sehingga 670 saham yang book value-nya. Artinya posisi saat ini adalah posisi yang sudah terdiskon sekitar 70%-an ya teman-teman, di harga 212. Apalagi untuk teman kita yang mungkin bisa beli di angka 60 pas pada saat sekitar bulan Maret, Mei, Juni. Kita lihat BBV-nya dengan begitu itu 0,26 di full year 2019 kali 0,26 kali sampai kuartal 3 0,32 kali. Artinya BBV-nya naik ya. Artinya naik dalam hal ini pada saat BBV-nya turun, katakan di full year 2019 itu di 172 untuk price-nya, sehingga memang PBV-nya 0,26 kali ya teman-teman. Oke, jadi dengan begitu kita lihat, katakan ini pair-nya sangat tinggi ya, 40 kali, kemudian 22 kali di kuartal 3, 30 kali di kuartal 2, kemudian 43 kali di kuartal ke-1. Ini ditopang oleh kondisi bahwa saham yang beredar itu lumayan banyak, tetapi profit yang dicetak itu masih kecil ya, di kisaran 36 juta US dollar. Walaupun memang US, tapi ya tetap untuk pembagi saham yang beredar sama. Oke, untuk DER-nya, debt equity ratio-nya itu tahun 2019 full year 105%, kemudian turun sampai kisaran 100% ya untuk DER-nya selama tahun 2019, 2020 dan 2021. Ini 100% dari equity, jadi ada penurunan hutang ya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ya teman-teman untuk hal terakhir dari rasio, bahwa memang saham yang dinilai secara buku untuk Soci itu 670 rupiah ya per saham. Sedangkan saham Soci harga kemarin itu 212. Jadi ada potensi untuk membuat wajar bahwa harga saham ini sesuai dengan equity-nya. Sehingga memang nggak terlalu jomplang dari sisi pair-nya gitu. Artinya pair-nya akan tidak berbanding lurus ya, terjadi anomali di sini. Harusnya memang kenaikan daripada profit bisa mengikuti nilai pair-nya, tetapi karena pair-nya dihitung pada saat periode akhir tertentu dan juga harganya memang di bawah harga buku, jadi ya memang pair-nya tinggi. Caranya itu adalah menaikkan profit menaikkan profit daripada bisnis, kemudian menaikkan juga jumlah saham yang beredar. Artinya ketika saham yang beredar juga tinggi, maka pair-nya itu lebih logis gitu ya teman-teman.
Itu hal-hal tentang rasio keuangan ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita ke ini yang kita sampaikan tadi untuk open dan juga untuk cut loss-nya ya teman-teman. Ya, kita ke keputusan ya, ke kesimpulan ya teman-teman, bahwa memang saham SOCI ini secara potensi sangat tinggi, ditopang oleh satu kebutuhan akan komoditas, terutama khususnya gas dan batu bara ke beberapa negara tertentu, Korea, kemudian Jepang, dan importir yang sangat tinggi juga di Cina, sehingga memang diharapkan bisa untuk segera memanfaatkan situasi reboundnya harga komoditas ini dengan banyak order untuk mengantarkan barang di lini bisnis utama daripada SOCI. Untuk kesimpulan, ini kelebihannya satu, kas positif ya teman-teman tadi juga tahu, kemudian current asset naik dari 11 juta USD menjadi 114 juta USD di kuartal 3 2020. Kemudian utang jangka pendek lebih rendah dari utang jangka panjang. Ini juga positif pandangannya. Kemudian pendapatan Q on Q 2020 naik menjadi 99 juta US dollar dari kuartal ke kuartalnya mengalami penurunan kuartal 1 2, kemudian ditutup naik di kuartal 3. Walaupun memang 99 juta US masih di bawah pencapaian dari tahun 2019 sebesar 150-an juta US dollar. Kemudian biaya operasi bisnis stabil dan wajar. Artinya ketika ada perusahaan yang untung berarti secara naluri logisnya, secara naluri IQ-nya, bahwa ketika saham itu positif, memang saham yang benar-benar punya fundamental yang sangat bagus, sehingga memang kita tidak merekomendasikan, tetapi Anda bisa membaca dengan kondisi atau sinyal-sinyal tertentu dari pertemuan kali ini. Kemudian profit masih positif ya sampai Q3. Itu kelebihannya daripada SOCI yang kita baca, yang kita simpulkan. Kemudian kelemahannya ini satu, utang bank jangka pendek 1 tahun naik dari 22 ke 90 dari 2019 ke 2020 di kuartal ketiga ya. Ini dimungkinkan ya teman-teman, dalam arti bahwa memang jangka pendek adalah hutang yang cepat sifatnya gitu ya teman-teman, sehingga memang teman-teman bisa dengan mudah untuk mendapatkannya, terlepas dari memang proses yang sangat yang sangat tinggi atau due diligence ya, sehingga memang kemungkinan untuk bisa menyelesaikan daripada hutangnya dengan jangka pendek ini harus ditopang oleh kas yang sangat kuat, dan ini juga memang tidak terlalu berlebihan harusnya ya, ketika memang perusahaan ini profitnya di atas dikatakan di atas 100 juta US dollar. Kemudian kedua, pendapatan naik Q on Q tapi net profit tidak naik. Itu ada masalah dari sisi biaya. Sepertinya tadi biaya keuangan juga tinggi, walaupun biaya pokoknya ditekan ya, nggak jauh beda dari harga pada saat trading sebelum-sebelumnya. Oke, kemudian ketiga, profit Q on Q 2020 kecil, tidak signifikan. Q on Q 2 juta, Q3 2 juta juga gitu ya. Jadi ada harapan bahwa memang harusnya di akhir tahun 2020 SOCI ini bisa mulai rebound secara harga itu di atas 300-an atau 400-an, kemudian memang secara profitnya naik signifikan, katakan di atas 50 juta US dollar. Ini yang dari PR tertentu untuk manajemen SOCI ya. Oke ya teman-teman, itu pada hal kesimpulan bahwa memang situasinya seperti itu. Nanti silakan teman-teman untuk bisa menganalisa sendiri hal baik dan buruk dari kondisi saham ini. Ya teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan atau apapun, silakan komen di grup YouTube, ataupun memang bisa kontak langsung ke kita dengan kondisi gratis ya teman-teman.
Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan untuk subscribe, like, dan share untuk pengembangan channel kita. Semoga Anda tetap sehat, jaga jarak, dan tetap positive thinking. Terima kasih. Selamat malam. Kita jumpa di sesi video selanjutnya ya teman-teman, dengan pembahasan pada konteks saham yang lain ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.